Widarpa Dayu Sambara. Masih ingat dengan Widarpa Dayu Sambara? Demit edan leluhur dari Danan. Cerita ini kayaknya nggak bisa disebut cerita horor, tapi semoga bisa menjawab rasa penasaran tentang asal-usul demit edan satu ini dan Nyai Suratmi. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Suara deru peperangan telah berlangsung selama 17 hari. Perebutan wilayah sentra Geni sudah hampir mencapai puncaknya. Ketika pasukan dari ketiga patih terbaik utusan Prabu Arya Darmawijaya berhasil melumpuhkan prajurit kerajaan yang berkuasa terhadap wilayah itu. Andaka, buka jalan! Perintah Patih Gardapati yang bersiap menyerang lini terakhir pasukan musuh. Sebuah tombak pusaka berwarna hitam dilemparkan dari atas kuda oleh Patih Andaka menuju wilayah musuh. Seketika pasukan yang bertempur di tempat itu tercerai-berai, hampir terbentuk ruang kosong yang langsung menuju musuh. Giliranmu Gardapati, selesaikan pertempuran ini. Ratusan pasukan yang dipimpin oleh Patih Gardapati menyerbu menuju panglima pasukan musuh. Sebuah pedang pusaka miliknya diangkat ke langit, dan seketika seluruh pasukan yang dipimpinnya memiliki kemampuan yang melimpah. Satu persatu pasukan penjaga istana sentra Geni tumbang oleh pasukan Gardapati, sampai akhirnya terhenti ajian pelindung bumi yang dirapalkan oleh seseorang. Itu adalah Raja Indrajaya yang tengah menempati tahta di istana sentra Geni. Raja sendirian yang datang menghadapi kami. Apa kalian sudah putus asa? Ucap Gardapati dengan sombongnya dari atas kudanya. Seolah sudah siap menghadapi segalanya, Raja itu bersiap maju menghadapi Gardapati dan Andaka yang menyusuknya. Jangan sombong kalian. Jika bukan karena ketiga pusaka yang kalian miliki, kalian tidak akan mampu mengalahkanku. Kalau kalian berani rebut tatahku tanpa pasukan kalian, ucap Raja Indrajaya yang mencoba memancing musuhnya itu. Kau pikir kami bodoh? Untuk apa kami meladenimu ketika kemenangan sudah di depan mata? Andaka yang sadar akan umpan musuhnya itu bersiap menyelesaikan tugasnya. Raja Indrajaya yang kehabisan akal terpaksa menghadapi ribuan pasukan musuh di hadapannya dengan sisa-sisa prajuritnya yang masih sanggup bertarung. Tunggu! Suara yang menggelegar terdengar dari tengah-tengah pasukan. Bagaimana hal menarik ini bisa kulewatkan? Ucap seorang patih yang melompat dari tengah kerumunan menuju ke sisi Gardapati dan Andaka. Gardapati, Andaka, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa mengalahkannya tanpa pusaka, wilayah sentra Geni menjadi kekuasaanku. Ucap Patih Widarpa kepada kedua patih di sebelahnya. Lalu kalau kau kalah? Tanya Gardapati memastikan. Kalau aku kalah, berarti aku mati. Wilayah kekuasaanku menjadi milik kalian. Jawab Patih Widarpa yang terlihat semangat. Menarik, Gardapati, biarkan patih gila kita ini cari mati. Kalaupun dia kalah, kita masih bisa membunuh raja bodoh itu. Andaka menyetujui tawaran Widarpa. Gardapati setuju dan membuat ruang untuk sebuah duel pertarungan. Raja Indrajaya merasa sedikit lega, walaupun sepertinya yang ia lakukan hanya mengulur waktu saja. Sebuah keris ditancapkan ke tanah. Prajurit yang melihat kejadian itu membuat ruang untuk duel antar dua kesatria ini. Yang terhormat Raja Indrajaya, ku terima tantanganmu. Keris pusaka Sukma Geni kuletakkan di sini hingga pertarungan kita berakhir. Tak hanya keris, pedang yang selama perang ini ia gunakan untuk pertarungan dibuangnya ke tanah. Widarpa, tanpa pusaka bukan berarti tanpa senjata. Jangan cari mati.
Gardapati mencoba memperingatkan. Kalian tonton saja dari sana, jawab Patih Widarpa yang segera melompat untuk menyerang Raja Indrajaya dengan tangan kosong. Sebuah ajian sepertinya telah dibacakan untuk menguatkan pukulan Patih Widarpa. Namun sebelum sempat mendarat di tubuh sang raja, serangannya terpental dengan ilmu pertahanan yang tidak kalah kuat. Satu persatu tebasan pedang dihunuskan ke tubuh Patih Widarpa, namun tidak ada satupun yang mengenainya. Aku mengaku kehebatanmu, Patih Widarpa. Belum ada seseorang yang menguasai ajian sapu angin sebat ini. Namun aku tidak boleh kalah untuk melindungi rakyatku. Seketika sebuah mantra diucapkan oleh Raja Indrajaya. Pedang yang saat ini digunakan menjadi bersinar emas dan terbang menyerang Patih Widarpa. Kau curang, Indrajaya. Katamu tidak ada pusaka di pertarungan ini, ucap Andaka yang merasa dicurangi. Bukan. Itu bukan pusaka. Aku tahu ilmu itu. Indrajaya mengorbankan separuh nyawanya untuk mengendalikan pedang itu. Bantah Patih Widarpa yang mulai kewalahan. Pukulan bertubi-tubi diarahkan ke Patih Widarpa, ditambah serangan pedang yang melayang mengincar dirinya. Aku mengagumi pengorbananmu, Raja. Namun sayang sekali, kerajaan kami harus menang. Patih Widarpa kembali membacakan sebuah mantra. Seketika seluruh otot di tubuhnya terlihat mengeras, kukunya bertambah panjang, dan kesadarannya terlihat memudar. Patih gila, dia menggunakan ajian segoro demit di peperangan yang pasti kita menangkan, ucap Gardapati yang heran dengan kelakuan Patih Widarpa. Tanpa menunggu lama, Patih Widarpa yang hampir kehilangan kesadaran melompat menyerang Raja Indrajaya, tanpa mempedulikan serangan yang mengenai dirinya. Pedang yang telah diisi oleh kesadaran Raja Indrajaya terlihat gentar dengan kehadiran Patih Widarpa yang telah dirasuki kekuatan puluhan makhluk halus. Seperti layaknya mempermainkan anak kecil, pukulan demi pukulan menghujami sang raja. Layaknya setan yang terlepas dari kurungan, Patih Widarpa melompat tanpa kendali dan terus menyerang dengan tangannya yang lebih pantas disebut cakar. Tak ada kesempatan untuk menang bagi raja pemimpin wilayah Sentra Geni yang mencoba melindungi rakyatnya itu. Bahkan satu tarikan nafas pun tak diberikan kesempatan oleh Patih Widarpa. Namun ketika raja sudah hampir tak sadarkan diri, Patih Widarpa mendapati kesadarannya kembali dan menghentikan serangannya. Habisi Widarpa, kita teriakan kemenangan kita, ucap Gardapati diikuti teriakan pasukan-pasukannya. Sudah cukup, kau sudah kalah. Jatuhkan senjatamu dan menyerah. Patih Widarpa melakukan hal yang berkebalikan dengan ucapan Gardapati. Tidak, lebih baik aku mati daripada mengorbankan rakyatku, tolak Raja Indrajaya yang sudah sekarat. Sentra Geni akan menjadi wilayahku. Aku tidak akan menyakiti rakyatmu. Hanya mereka yang turut campur membakar desa kami, dan kau yang akan menjadi tawanan kami, ucap Widarpa pada musuhnya yang sudah sekarat itu. Raja itu berpikir sejenak, ucapan yang sangat ia tidak duga dari musuh yang mencoba menghabisinya tadi. Baik, aku menyerah. Lakukan apapun padaku, namun jangan sakiti rakyatku. Raja itu menjatuhkan pedang dan mencopot mahkota dari kepalanya. Patih Widarpa mengambil mahkota itu dan mengangkatnya sebagai tanda kemenangan. Hentikan pertempuran, raja kalian sudah menyerah, teriak Patih Widarpa yang segera dipahami oleh anak buah Raja Indrajaya. Semua pasukan kerajaan Dharmawijaya mundur. Wilayah Sentra Geni hanya diisi oleh pasukan Widarpa, teriaknya sekali lagi sambil melirik ke arah dua patih lainnya. Kedua patih itu hanya menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kau gila Widarpa, tapi ku akui kemampuanmu. Pasukan Andaka mundur, teriak Andaka yang merespon isyarat Widarpa. Tak lama setelahnya pasukan Gardapati juga mundur, seolah mengakui wilayah itu adalah wilayah Patih Widarpa. Layaknya akhir dari sebuah peperangan,
Pasukan-pasukan Widarpa menahan petinggi-petinggi musuhnya itu untuk membawanya ke kamp tahanan. Namun sebelum pasukannya menangkap Raja Indrajaya, Patih Widarpa mengambil kembali kerisnya dan menghampiri raja itu. "Ini adalah pusakaku, keris Sukmageni," ucap Patih Widarpa yang mengangkat keris itu ke hadapan Raja Indrajaya. Tak berhenti sampai di situ, ia melukai tangannya dengan keris pusakanya hingga darahnya mengalir di antara bilah keris itu. Seketika darah Patih Widarpa berubah menjadi api dan menetes ke tubuh Raja Indrajaya. Apa ini?" tanya Raja Indrajaya yang bingung dengan apa yang terjadi. Seluruh luka di tubuhnya menghilang, tubuhnya tidak lagi sekarat, seolah tidak terjadi pertempuran di antara mereka. "Takkan kubiarkan raja yang dicintai rakyatnya mati dengan sia-sia. Keris ini adalah pusakaku. Tidak ada setetes pun dari darah manusia lain yang boleh membasahi keris ini selain darahku." Seolah mengerti niat baik Patih Widarpa, Raja Indrajaya berbalik menghadap pasukannya dan berteriak, "Wilayah Sendrageni hanya kuserahkan kepada Patih Widarpa dan pasukannya. Seluruh titah darinya adalah titah dariku." Ucap raja itu segera disetujui oleh pasukannya yang melihat kejadian tadi dan tunduk sesuai perintah rajanya, yang saat ini menjadi tawanan kerajaan Dharma Wijaya. Sudah 3 malam berlalu setelah akhir peperangan perebutan wilayah Sendrageni. Sudah 3 hari 3 malam, perayaan kemenangan diadakan dengan sangat mewah. Hari ini adalah malam penyerahan penghargaan untuk prajurit yang mampu meraih prestasi saat perang. Ketiga posisi tempat untuk patih sudah disiapkan dan segera diisi oleh kedua patih dengan baju kebesarannya, masing-masing dan disusul dengan Patih Widarpa yang hanya mengenakan baju santai. "Hei, Patih Gemblung, raberes, baju kebesaranmu di mana?" Patih Gardapati mencoba mengingatkan Patih Widarpa yang terlihat seenaknya. "Di rumah, namanya juga baju kebesaran, kenapa harus dipakai?" ucap Patih Widarpa dengan santainya sambil menyicipi makanan yang dihidangkan di hadapannya. Patih Andaka yang melihat kelakuannya hanya menggeleng, mencoba memakluminya. Untuk mengisi malam penghargaan, raja mengundang sekelompok besar pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para pejabat di kerajaan. Perayaan ini berlangsung meriah. Patih Widarpa yang kurang suka dengan kerumunan diam-diam meninggalkan pelataran dan pertunjukan yang meriah itu. Samar-samar Patih Widarpa mencium aroma masakan dari arah pawon kerajaan. Ia mengikuti aroma masakan itu dan sampai ke sebuah ruangan tempat penyimpanan makanan untuk acara. Beberapa tumpuk ayam kampung yang masih hangat menggoda selera Patih Widarpa. Spontan ia masuk melalui jendela dan menikmati hidangan yang tersedia. Setelah mencicipinya sedikit, Patih Widarpa merasa masakan yang ia makan ini berbeda dari yang biasanya ia makan. Nafsu makannya menggila hingga menghabiskan cukup banyak makanan di sana, hingga sebuah centong nasi melayang ke arah kepalanya. "Hei, siapa kamu? Ngapain di sini? Maling makanan ya?" ucap seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Patih Widarpa yang kaget sontak melompat menjauh dari serangan selanjutnya. Bukan, aku ya prajurit kerajaan, bukan maling," ucapnya menjelaskan. "Kalau prajurit ya tungguin di depan, nanti juga dikeluarin," ucap wanita itu masih dengan nada kesal. "Iya, tapi makanan di luar nggak seenak ini," protes Patih Widarpa. Seolah merasa tersanjung, emosi wanita itu perlahan menghilang. "Oh ya jelas, masakanku ini khusus untuk prajurit sekelas Panglima dan prajurit abdi keraton," ucapnya sombong. "Kalau Patih, yang masak siapa?" tanya Patih Widarpa memastikan. "Ya buat Patih masakannya lebih istimewa, dimasak sama juru masak yang lebih lama," jelas wanita itu sambil membersihkan sisa-sisa makanan yang dimakan Patih Widarpa. Sekarang ia tahu mengapa masakan yang dihidangkan kepadanya saat ini tidak ada yang seenak masakan yang barusan ia makan.
Lah terus buatku gimana? Tanya Pati Widarpa yang masih mengharapkan masakan wanita itu. Nunggu aja di depan, aku selalu masak lebih biar prajurit-prajurit baru bisa kebagian, ucapnya. Ya sudah, benar ya, masakanmu benar-benar enak. Saut Pati Widarpa yang segera kembali keluar melalui jendela. Oh iya, namamu siapa? Biar tidak ketukar sama masakan lainnya. Tanya Pati Widarpa. Iya, tenang, pasti kebagian. Tanya saja yang namanya masakan Nyi Suratmi. Pati Widarpa, dari mana saja kamu? Tanya Pati Andaka yang melihat Pati Widarpa kembali dengan membawa potongan ayam di tangannya. Dari angin, di sini gerah. Jawab Pati Widarpa dengan santai. Sayang sekali kamu melewatkan pertunjukan tadi. Belum ada penari dan sindian seindah itu. Tuh lihat, baru dapati saja sampai kesemsem. Cerita Pati Andaka. Memang, terlihat Pati Gardapati seperti sedang mempersiapkan sesuatu di latar pertunjukan. Pasukan, siapkan satu peti emas dan perhiasan. Perintah Gardapati pada pasukannya, yang segera berlari menuju gudang harta Gardapati. Sebuah peti yang dipenuhi dengan emas dan perhiasan diletakkan di hadapan penari dan sekelompok gamelan yang menghibur perayaan kerajaan. Ini hadiah dari saya untuk kalian, ucapnya di hadapan sang penari yang terlihat sangat cantik dengan pakaian layaknya bidadari. Penari itu berdiri menghampiri Pati Gardapati. Terima kasih yang mulia Gardapati, sebuah kehormatan bagi saya untuk menerimanya. Ucap penari itu menunduk dengan menangkupkan tangannya. Tak cukup sampai di situ. Penari itu mendekatkan wajahnya ke wajah Pati Gardapati yang terlihat malu-malu. Penari itu memberikan rasa terima kasih dengan menempelkan pipinya pada pipi Pati Gardapati dan segera kembali ke tempatnya. Dari belakangnya Pati Andaka merasa tidak mau kalah. Segera ia mengambil pasukannya dan melakukan hal serupa. Sampai hari ketujuh, perayaan berlangsung dengan meriah. Setiap malam Pati Andaka dan Gardapati selalu bersaing untuk merebut perhatian penari itu. Dengan semakin luasnya wilayah kerajaan Dharmawijaya, semakin kuat pula kekuatan prajurit untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Hampir setiap perayaan kemenangan, mereka mengundang kelompok gamelan itu untuk menghibur mereka. Mas, penarinya kok cantik sekali ya? Tanya Nyai Suratmi yang mengantarkan makanan ke Pati Widarpa yang sedang berbaur dengan prajurit lainnya. Percuma cantik kalau masakannya nggak seenak kamu. Goda Pati Widarpa yang dibalas dengan lemparan kain gombal di tangan Nyai Suratmi. Udah nggak usah ngerayu, dimakan yang kenyang. Aku cuma merasa ada yang aneh, seperti bukan kecantikan manusia biasa. Lanjut Nyai Suratmi. Gak taulah Nyi, yang aku cari cuma masakanmu, lainnya tidak penting. Balas Pati Widarpa. Payah, makanya latihan yang benar. Kalahin musuh yang banyak biar bisa jadi patih kayak mereka. Jadi bisa nari bareng penari secantik itu. Ceramah Nyai Suratmi. Lah mengapa mendadak jadi patih? Nanti aku nggak bisa makan masakan kamu. Ucap Pati Widarpa yang terlihat geli dengan menutupi identitasnya. Patih kan hebat, bisa berjasa buat kerajaan seperti mereka bertiga. Jawabnya lagi. Kalau aku bisa jadi patih, apakah mau aku lamar? Tanya Pati Widarpa setengah menggoda. Ya jelas mau, tapi jangan mimpi ketinggian, jatuhnya sakit. Balas Nyai Suratmi sambil meninggalkan gerombolan prajurit dengan membawa piring-piring yang sudah dibereskan. Pati Widarpa hanya menahan tawa sambil meneruskan makannya. Esoknya terdengar kabar bahwa kelompok gamelan sudah tidak lagi menampilkan pertunjukan untuk malam-malam berikutnya. Hal ini membuat Pati Andaka dan Pati Gardipati merasa gelisah. Mereka mencari tahu dengan mengirimkan pasukannya kepada kelompok gamelan itu. Hingga tersebutlah syarat yang mengherankan. Kelompok gamelan Alas Kamulan dan seluruh anggotanya akan memainkan pertunjukan apabila kerajaan membayar mereka dengan 27 pasang telinga. Hal ini terdengar mengerikan,
Namun, para pejabat kerajaan mengira kelompok gamelan ini memiliki dendam dengan tawanan perang yang baru saja dikalahkan oleh kerajaan Dharmawijaya, sehingga mereka memutuskan mengabulkan keinginan kelompok gamelan tersebut dengan mengorbankan para tawanan perang. Puas dengan hadiah yang diberikan, di pertunjukan malam ini sang putri tak segan-segan menghibur kedua patih, menemaninya menari hingga bergantian mendampingi di tempat duduk kedua patih. Seperti terhipnotis dengan kecantikan sang penari. Tepat sebelum pertunjukan berikutnya, Patih Gardapati memberanikan diri menghampiri sang penari. "Apa yang kau minta untuk mau menemaniku di istanaku malam ini?" tanya Gardapati pada penari itu. Wanita penari itu tersenyum manis, namun ucapannya tidak semanis senyumnya. 32 jari kelingking wanita perawan letakkan pada sebuah peti dan letakkan di belakang latar panggung sebelum pertunjukan usai. "Maka malam ini aku milikmu," ucap wanita itu pada Patih Gardapati. Patih Gardapati yang merasa heran menanyakan maksud penari itu. Namun penari itu hanya tersenyum dan meninggalkan Gardapati. Patih Gardapati berpikir dengan keras. Ia menganggap itu adalah cara penari itu menolak ajakannya. Namun ia tidak mau kalah dengan akal-akalan penari itu. Gardapati yang sudah tergoda oleh kecantikan penari itu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan 32 wanita perawan untuk mengambil jari kelingkingnya dengan imbalan yang besar. Warga di wilayah Patih Gardapati tidak mampu melawan dan menerima perintah yang kejam itu. Sesuai janjinya, sang penari di akhir pertunjukan, sang penari mengabulkan permintaan Gardapati untuk menemaninya di istana semalaman. Patih Andaka yang melihat kejadian ini merasa tidak bisa tinggal diam. Malam berikutnya ketika Gardapati meminta hal yang sama, sang penari menolaknya dengan alasan Patih Andaka sudah memberikan yang lebih banyak dari yang Patih Gardapati berikan. Hal ini berlangsung setiap malam, sehingga hubungan kedua patih tidak menjadi semakin panas. Kini setiap hari perayaan tiba, banyak warga yang mengungsi ke hutan atau wilayah lain agar tidak terpilih menjadi korban keinginan wanita penari itu. Di wilayahnya Patih Widarpa terlihat berjalan dengan santai di tengah-tengah rakyat yang sama sekali tidak mengenal penampilannya. Ia menuju ke sebuah rumah yang terletak tak jauh dari pasar. Suratmi, masak apa kamu hari ini?" tanya Patih Widarpa dengan kepala yang melongok dari jendela pawon. "Astaga, kamu kok bisa ada di sini? Dari mana kamu tahu rumahku?" tanya Nyi Suratmi yang kaget dengan kemunculan Patih Widarpa. "Yo jelas tahu, aroma masakanmu itu udah tercium sampai ke pasar," jawab Patih Widarpa. Mendengar jawaban Patih Widarpa, Nyi Suratmi hanya menggeleng-geleng. "Tenang, aku gak minta makan gratis. Tuh, aku bawain beras hasil panen, lumayan toh," ucap Patih Widarpa dengan bangga. "Walah, kok yo repot-repot. Makasih lo mas. Oh iya, aku malah belum tahu nama masnya," tanya Nyi Suratmi. "Oh iya, panggil aja Wi, panggil aja Dayu," balas Patih Widarpa yang hampir saja menyebutkan nama aslinya. "Masuk aja, nunggu di dalam," perintah Nyi Suratmi sambil melanjutkan kegiatan memasaknya. "Enggak, bajuku bau ayam, aku tunggu di sini aja," jawab Patih Widarpa. Perbincangan singkat terjadi di antara mereka. Patih Widarpa dengan setia menunggu masakan Nyi Suratmi dari luar jendela dapurnya. "Itu, tadi ada banyak warga pindah ke sini, kenapa ya?" tanya Patih Widarpa untuk melanjutkan basa-basinya. "Oh itu," katanya, "warga di wilayah kedua patih lainnya pada ketakutan. Katanya kedua patih sering meminta anggota tubuh warganya untuk dipersembahkan ke penari yang mengisi acara," ceritanya Suratmi. "Wah, nggak bener itu, Prabu Arya tidak melarang." Sekali lagi Patih Widarpa mencari tahu. Prabu Arya tidak tahu, katanya siapapun yang berani memberitahu raja dipastikan akan mendapat hukuman dari mereka. Mendengar cerita Nyi Suratmi,
Pati Widarpa menjadi geram. Setelah meninggalkan rumah Nyi Suratmi, Pati Widarpa memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan tempat bagi para warga yang memasuki wilayahnya untuk mencari keamanan. Persaingan kedua pati semakin panas hingga mereka berdua ingin meminang penari tersebut untuk menjadi istrinya. Kalau hanya menjadi selirik kalian, aku tidak akan mau, kecuali salah satu dari kalian bisa menjadikanku permaisuri di kerajaan ini. Ucapan penari itu mengakibatkan sebuah pergolakan besar. Patih Gardapati dan Patih Andaka mempersiapkan seluruh pasukan dan sumber dayanya untuk pemberontakan. Saat itulah mereka mulai sadar, warga dan para pekerja di wilayahnya sudah banyak berkurang, dan ia segera tahu bahwa warga dan para pekerjanya sudah berpindah ke wilayah Pati Widarpa. Suara pasukan berkuda terdengar menerobos ke alun-alun pasar wilayah Pati Widarpa. Pati memerintahkan warganya yang berpindah ke wilayah ini untuk kembali, atau hukuman yang berat menanti. Teriak pasukan itu diikuti dengan pasukan-pasukan lain yang mencari keberadaan warga dari wilayah Pati Andaka. Tak lama pasukan Gardapati juga memasuki alun-alun dan melakukan hal yang sama. Setelah kepergian kuda terakhir pasukan kami dari tempat ini, semua warga yang tidak kembali akan dijatuhi hukuman mati. Sebuah ancaman membuat warga yang sebelumnya merasa aman menjadi gentar. Dari depan jendela rumah Nyi Suratmi, Pati Widarpa menyaksikan keramaian yang terjadi. Ada apa lagi prajurit-prajurit itu kesini? Tanyanya pada Nyi Suratmi. Tadi pas belanja di pasar, ada desas-desus. Kedua patih meminta warganya untuk kembali dengan ancaman, cerita Nyi Ratmi. Mendengar cerita itu, Patih Widarpa berencana melakukan diskusi kepada kedua patih lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak sudi kembali ke wilayah kalian. Kami tak mau lagi menjadi korban. Salah satu warga memberanikan diri menghadapi prajurit-prajurit itu diikuti dengan beberapa warga lainnya. Kalian berani melawan perintah. Hukuman bagi pengkhianat kerajaan adalah mati, ujar prajurit Andaka yang segera menarik pedangnya. Kami tidak berkhianat pada Prabu Arya Darmawijaya. Kami melindungi diri dari perbuatan kejam kalian. Sekali lagi seorang warga mencoba melawan, namun dibalas dengan sebuah tendangan yang membuatnya tersungkur. Tangkap para pengkhianat ini, perintah kepala pasukan yang segera diikuti oleh para prajuritnya. Prajurit mencoba menangkap warga pelarian tersebut, namun dibalas dengan perlawanan sehingga terjadi perkelahian di sana. Pati Widarpa yang segera melihat kejadian itu langsung berlari menghampirinya. Dayu, ngapain kamu? Jangan nekat, teriak Nyi Suratmi yang segera mengejarnya. Pukulan demi pukulan dilontarkan ke warga yang mencoba melawan, namun mereka masih bersikukuh untuk tinggal di sana hingga salah satu prajurit menarik pedang dan bersiap menghunuskannya, namun gerakannya tertahan oleh tendangan dari Patih Widarpa. Hentikan! Tugas prajurit adalah melindungi rakyat, bukan menyakiti mereka, teriak Patih Widarpa membelakangi warga yang dianiaya. Prajurit tidak sadar dengan identitas Patih Widarpa. Penampilannya yang lusuh membuat mereka mengira ia adalah salah satu dari rakyat kecil di sana. Satu lagi pengkhianat, habisi mereka. Sekelompok prajurit mencoba menyerang Patih Widarpa yang berdiri melindungi warganya. Dayu, lari! Terlihat wajah Nyi Suratmi terlihat cemas dengan apa yang terjadi pada Patih Widarpa. Dengan ilmu bela diri yang ia miliki, tak satu pun pedang dari pusaka Andaka dan Gardapati yang dapat menyentuhnya. Dengan sekali sapuan kaki, sekumpulan pasukan yang menyerangnya terpental tanpa mampu bertahan. Mendengar keributan ini, perlahan pasukan Patih Widarpa berdatangan dan bersiap menghentikan keributan. Salah satu pimpinan prajurit itu turun dari kuda dan berlutut memberikan hormat kepada Patih Widarpa. Maafkan hamba Patih, hamba tidak mampu menyadari keributan ini, hingga harus Patih sendiri yang turun tangan.
ucap prajurit itu. Sudah bangun, ini bukan salahmu, ucap Patiwidarpa. Seluruh warga dan prajurit suruhan Andaka dan Gardapati tidak percaya dengan kejadian itu. Terlebih Nyi Suratmi yang selama ini mengira Patiwidarpa hanya salah satu prajurit kelas bawah yang bahkan masih sering meminta makanan. Dengan ratusan prajurit yang sudah ada di belakangnya, Patiwidarpa berdiri di hadapan pasukan yang membuat keributan di wilayahnya. Dengarkan kalian semua, saya Patiwidarpa Dayusambara tidak akan membiarkan satupun rakyatku ditindas, bahkan oleh pasukan kerajaan sekalipun. Mulai sekarang, wilayah ini tertutup untuk seluruh prajurit luar. Jika kalian melanggar batas wilayah, akan saya anggap sebagai pernyataan perang. Ucapan Patiwidarpa yang tegas membuat gentar kedua kelompok prajurit. Mereka segera pergi meninggalkan alun-alun dan segera memberitahu kedua patih yang menyuruhnya. Panglima, posisikan pasukan di setiap akses masuk. Pastikan tidak ada pasukan lain yang masuk tanpa seizinku. Perintah Patiwidarpa pada pasukannya. Dan siapkan jubahku dan pasukan tercepat untuk menuju istana Prabu. Kita akan menghadap Prabu Arya Dharmawijaya saat ini juga. Perintah Patiwidarpa segera dijalankan. Sebelum meninggalkan alun-alun, ia menghampiri Nyi Suratmi yang masih terlihat bingung. Nyi, aku pergi dulu ya. Sisain jenang lemu yang kamu masak tadi buat aku pulang nanti. Ucap Patiwidarpa dengan meranggulkan tangannya ke pinggang Nyi Suratmi dan mengecup keningnya. Tanpa menunggu balasan dari Nyi Suratmi, Patiwidarpa segera berbalik mengikuti pasukannya menuju kerajaan. Dasar Patih Edan, gerutunya Suratmi yang terlihat terharu dan matanya yang berkaca-kaca. Segerombolan pasukan bergerak menuju istana kerajaan. Semenjak kejadian tadi, Patiwidarpa mendapat firasat yang buruk tentang kerajaan. Terlihat di beberapa wilayah, sekumpulan pasukan-pasukan tengah berkumpul mempersiapkan semuanya. Melihat keadaan itu, Patiwidarpa memanggil 2 orang pasukan dan memberi perintah. Hubungi para pedagang yang kita posisikan di wilayah Andaka dan Gardapati. Cari tahu apa yang terjadi di sana dan laporkan hasilnya pada saya di istana. Kedua prajurit itu menerima perintah dan segera pergi. Setelah setengah hari perjalanan, Patiwidarpa sampai di pintu masuk kerajaan. Namun tidak ada pasukan kerajaan yang berjaga di gerbang. Ia segera menerobos masuk dan semua firasat buruknya terjawab. Seluruh mayat pasukan kerajaan terlihat berkelimpangan di pelataran istana. Terlihat begitu banyak mayat yang berkelimpangan di pelataran istana. Pasukan Widarpa segera mengecek kondisi mereka hingga akhirnya menemukan salah seorang pasukan yang masih hidup. Patih, tolong selamatkan Yang Mulia. Ia berlindung di sayap timur bersama dengan sisa pasukan kerajaan. Ucap prajurit yang hampir sekarat itu. Jangan menyuruh saya, kamu sendiri yang harus menolong rajamu. Patiwidarpa yang melihat kesetiaan prajurit itu segera mencabut keris sukma geni dan menorehkan darahnya untuk memanggil kekuatan penyembuh dari keris itu. Prajurit yang sedari tadi berusaha bertahan hidup ini perlahan kembali pulih. Terima kasih Patih, nyawa kedua saya ini akan saya gunakan untuk melindungi Prabu sebaik-baiknya. Ucap prajurit yang masih heran dengan kejadian tadi. Dengan sikap prajurit yang selama itu memandu Widarpa dan pasukannya menuju sayap timur. Suara teriakan dan senjata yang beradu mulai terdengar. Dari jauh terlihat pasukan kerajaan sedang bertahan dari serangan prajurit-prajurit yang menyembunyikan identitasnya. Pasukan Widarpa, bantu pasukan kerajaan. Mendengar perintah dari Patiwidarpa, seluruh pasukan yang mengikutinya segera menyerbu ke depan dan membuka jalan. Bahkan sampai dalam bangunan sayap timur pun, prajurit kerajaan masih kesulitan menahan serangan pasukan-pasukan itu. Kami menuju ke bawah tanah. Di sana terlihat pertempuran dari pasukan pemberontak yang berhasil lolos melawan pasukan kerajaan yang mati-matian melindungi sebuah ruangan. Sayangnya di tengah-tengah prajurit pemberontak itu sudah terdapat kedua patih laknat yang mencoba membunuh raja. Andaka, Gardapati, jangan bertindak bodoh.
Teriak Patih Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua patih lainnya. Bukannya berhenti, Andaka dan Gardapati malah seperti bersepakat untuk menyerang Widarpa. Patih Widarpa bersiap menghadapi mereka. Namun sebelum benturan terjadi, Patih Widarpa sempat membisikkan sesuatu perintah kepada prajurit yang ditolongnya tadi. Pusaka tombak hitam legam dan pedang pusaka yang sebelumnya digunakan untuk melindungi kerajaan, ini berbalik menyerang dirinya. Dengan ajian sapu angin yang dimilikinya, Patih Widarpa berhasil menghindari semua serangan dari kedua lawannya itu. Namun seketika, tombak Andaka menghujam ke tanah. Patih Widarpa kehilangan pijakan dan tebasan pedang milik Gardapati berhasil menusuk bagian perut Patih Widarpa. Seandainya kau tidak ikut campur, kau tidak perlu mati seperti ini, ucap Gardapati yang merasa sombong setelah berhasil melumpuhkan Widarpa. Di tengah pertarungan yang sengit, mulai terlihat kobaran api dari ruangan tempat Prabu Arya Darmawijaya bersembunyi. Andaka dan Gardapati yang masih mencoba memberikan serangan terakhir untuk Widarpa merasa heran dengan kejadian itu. Kau yang memerintah untuk membakar ruangan raja, Gardapati menuduh Andaka. Bukan, perintah itu bukan dariku, bantah Andaka. Sebaiknya perkataanmu benar. Kita pastikan kematian raja dan kita tentukan siapa yang pantas menduduki tahta berikutnya, jawab Gardapati dengan wajah yang kesal. Pintu ruang perlindung mulai rubuh setelah terbakar kobaran api. Terlihat di dalam sudah terbaring beberapa jasad yang mati dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Terlihat yang paling mencolok adalah jasad yang terbaring di tengah ruangan dengan mengenakan perhiasan bangsawan kerajaan. Andaka dan Gardapati segera mendekat menuju jasad itu. Bagus, Prabu lebih memilih bunuh diri daripada dibunuh oleh patinya. Terlihat Andaka tertawa puas setelah memastikan bahwa jasad itu adalah jasad Prabu Arya. Gardapati yang masih curiga tetap memeriksa jasad raja di tengah kobaran api yang masih menyala. Rasa curiga itu segera hilang ketika melihat beberapa tanda bekas luka yang menjadi ciri khas Prabu Arya. Prabu, teriak Patih Widarpa yang memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam. Terlambat Widarpa, sebaiknya kau segera menyusul rajamu dan jangan berharap bisa mengisi tahta ini. Gardapati kembali menggenggam pedangnya dan bersiap menghabisi Widarpa. Sudah cukup, kalian sudah membunuh raja. Aku tidak tertarik dengan tahta yang kalian rebutkan itu, jawab Widarpa. Walaupun tidak tertarik, kau akan tetap jadi ancaman kami. Andaka tetap bersiap untuk menyerang Patih Widarpa yang mendekat. Patih Widarpa menjatuhkan pedangnya, seolah tidak berniat memberikan perlawanan. Biarkan aku memakamkan jasad rajaku. Aku tidak akan mencampuri urusan kerajaan ini lagi, pinta Patih Widarpa dengan wajah yang terlihat sedih. Untuk apa kami membiarkanmu hidup, bila bisa membunuhmu di sini? Jelas terlihat, Gardapati terlihat masih tetap waspada. Kalau kalian memaksa, seluruh prajurit Widarpa akan dikerahkan untuk melawan kalian. Walaupun kalah, prajuritku pasti akan mampu mengurangi kekuatan tempur untuk perebutan tahta konyol kalian, ancam Patih Widarpa. Kedua patih tidak bodoh, mereka sadar setelah ini mereka masih harus saling bertempur untuk perebutan posisi raja. Dan walaupun salah satu dari mereka menang, mereka masih harus memiliki kekuatan tempur untuk pertahanan dari serangan kerajaan lain. Baik, bawa pergi mayat rajamu dan seluruh pasukanmu dari kerajaan ini, dan jangan ganggu pertarungan kami, ucap Gardapati. Dan yang segera mereka berdua menarik mundur pasukannya. Patih Widarpa segera memerintahkan prajuritnya untuk mengevakuasi jasad raja dan anggota keluarga raja. Terlihat prajurit kerajaan yang sempat ditolong oleh Widarpa memandu pasukan yang diutus. Prajurit, siapa namamu? Tanya Patih Widarpa. Sadewo Basukarna Patih, jawabnya. Bawa jasad mereka ke sebuah rumah tak jauh dari pasar di wilayahku. Pastikan rakyat tidak mengenal jasad ini.
Sampaikan pada pemilik rumah bahwa ini adalah perintahku. Perintah Widarpa pada prajurit itu. Prajurit bernama Sadewo segera menjalankan perintah Pati Widarpa tanpa bertanya. Namun sebelum pergi, prajurit itu mencoba mengatakan sesuatu. Pati, benda yang dititipkan raja kepada saya ini terus bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Ucapnya sambil menunjukkan sebuah keris kepada Pati Widarpa. Melihat benda itu, Pati Widarpa tersenyum. Ia tidak bisa menahan rasa lega pada dirinya. Itu benar. Itu yang tadi kumaksud. Keris Raga Sukma, kamu berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Jaga jasad raja dan keris itu, bahkan jika harus mati beribu-ribu kali. Mendengar kata-kata itu, Sadewo segera mengerti dan meninggalkan kerajaan. Kula nuwun, permisi. Terdengar seseorang mengetuk pintu rumah Nyi Suratmi. Iya, sebentar. Jawab Nyi Suratmi yang bergegas membukakan pintu. Terlihat dari luar seorang pemuda datang dengan membawa sebuah gerobak lusuh yang dibawa dengan kereta kuda. Maaf, ini rumah Nyi Suratmi, tanya orang itu. Iya, masnya siapa ya? Jawab Nyi Suratmi yang bingung dengan keberadaan tamunya itu. Saya Sadewo Nyi, saya kesini atas perintah Pati Widarpa. Sadewo menjelaskan tentang apa yang terjadi di istana. Ia menunjukkan jasad raja dan anggota keluarga yang disamarkan dengan beberapa tumpukan hasil kebun. Reaksi kaget dan panik muncul di wajah Nyi Suratmi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun tetap menyuruh Sadewo untuk membawa masuk jasad itu ke kamar terbaik di rumahnya. Dayu, maksud saya Pati Widarpa, apa dia terluka? Tanya Nyi Suratmi. Pati Widarpa terluka cukup parah, tapi dengan kemampuan pusakanya, seharusnya ia bisa menyembuhkan diri dan segera menyusul. Jawab Sadewo. Tidak lama setelah kedatangan Sadewo, terdengar suara ketukan dari jendela pawon rumah Nyi Suratmi. Untuk kali ini Nyi Suratmi tidak perlu memastikan siapa yang datang. Seseorang yang mampir tanpa pernah melalui pintu rumah, hanya orang itu. Dayu. Masuk Pati. Bagaimana lukamu? Terlihat seseorang sangat ia kenal, datang, menunggu di luar jendela. Kali ini bukan dengan baju lusuhnya, melainkan dengan baju kerajaan yang sudah berlumur darah. Dayu, jangan panggil aku Pati, Dayu saja. Ucapnya yang mencoba marah, namun tertahan dengan lukanya.